Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Dwi Fitri Negara dari kelas B, jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan, Prodi Bimbingan dan Konseling. Pada video kali ini, saya akan membahas dua materi terkait belajar dan pembelajaran. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk pada materi yang pertama. Nah, untuk materi yang pertama yaitu teori belajar humanistik, sosial, dan konstruktivisme. Teori belajar humanistik memandang bahwa belajar adalah proses untuk mengembangkan manusia secara utuh, bukan hanya kemampuan berpikir atau akademik, tetapi juga mencakup perkembangan emosi, sikap, nilai, dan kepribadian. Dalam pandangan ini, siswa dipandang sebagai individu yang memiliki potensi unik dan kemampuan untuk berkembang jika diberikan lingkungan yang mendukung. Fokus utama teori humanistik adalah bagaimana peserta didik mampu memahami dirinya sendiri, mengenali potensi yang dimiliki, serta mencapai perkembangan diri yang optimal. Tokoh yang sering dikaitkan dalam teori ini adalah Abraham Maslow dengan konsep kebutuhan manusia dan Carl Rogers dengan konsep pembelajaran bermakna yang berpusat pada peserta didik. Dalam penerapan teori humanistik, guru tidak hanya berperan sebagai penyampai materi, tetapi sebagai fasilitator yang membangun suasana belajar yang nyaman dan aman. Guru harus mampu menciptakan lingkungan kelas yang terbuka, tidak menekan siswa, serta memberi kesempatan kepada siswa untuk berpendapat. Guru juga harus menghargai perbedaan kemampuan karakter dan latar belakang siswa. Pembelajaran humanistik menekankan pentingnya hubungan interpersonal yang baik antara guru dan siswa, karena siswa akan lebih termotivasi belajar jika mereka merasa dihargai dan diterima. Selain itu, teori ini menekankan bahwa motivasi belajar yang paling kuat adalah motivasi yang berasal dari dalam diri siswa, bukan karena ancaman atau paksaan. Contoh penerapan teori ini dalam kelas adalah memberi kesempatan siswa memilih tugas sesuai minatnya, memberi penghargaan secara positif, serta membangun komunikasi yang lebih humanis dan empatik. Kelebihan teori humanistik adalah cocok diterapkan dalam pembelajaran yang bertujuan membentuk karakter, sikap, moral, dan nilai-nilai kemanusiaan. Teori ini membantu siswa menjadi pribadi yang mandiri, bertanggung jawab, dan mampu mengontrol dirinya sendiri. Namun, kelemahannya teori ini bisa kurang efektif jika siswa tidak memiliki kesadaran diri atau tidak mampu mengenali potensinya, sehingga mereka menjadi pasif dan tertinggal dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, teori belajar sosial dikembangkan oleh Albert Bandura. Teori ini menjelaskan bahwa belajar tidak hanya terjadi melalui pengalaman langsung, tetapi juga melalui proses mengamati dan meniru perilaku orang lain. Artinya, seorang dapat belajar dari melihat apa yang dilakukan orang lain dan memahami akibat dari tindakan tersebut. Proses ini dikenal dengan istilah modeling atau pemodelan dalam kehidupan sehari-hari. Siswa sering belajar dari contoh yang mereka lihat, baik dari guru, teman, keluarga, maupun lingkungan sekitar. Misalnya, siswa belajar berbicara sopan karena melihat guru berbicara sopan, atau siswa meniru cara temannya mengerjakan soal. Teori belajar sosial menekankan bahwa perilaku manusia dipengaruhi oleh tiga faktor utama yang saling berhubungan, yaitu lingkungan, kognisi atau pikiran, dan perilaku. Bandura menyebut hubungan ini sebagai reciprocal determinism, yaitu hubungan timbal balik antara ketiga unsur tersebut. Dalam penerapannya, guru harus sadar bahwa siswa akan meniru perilaku yang sering mereka lihat, sehingga guru harus menjadi contoh yang baik. Guru tidak hanya mengajarkan teori, tapi juga menunjukkan sikap positif seperti disiplin, kerja keras, tanggung jawab, dan rasa hormat. Pembelajaran sosial juga menekankan pentingnya lingkungan belajar yang kondusif. Jika lingkungan kelas penuh konflik atau tekanan, siswa bisa meniru perilaku negatif. Sebaliknya, jika lingkungan kelas penuh kerjasama
siswa akan lebih mudah mengembangkan perilaku positif. Dalam teori ini, proses belajar dapat berjalan melalui beberapa tahapan, yaitu perhatian atau attention, mengingat atau retention, memory atau reproduction, dan motivasi atau motivation. Artinya, siswa harus memperhatikan model menyimpan informasi dalam ingatan, mampu mempraktikkan perilaku tersebut, dan memiliki motivasi untuk melakukannya. Kelebihan teori belajar sosial adalah efektif dalam membentuk sikap dan perilaku siswa karena pembelajaran terjadi secara nyata melalui contoh. Teori ini juga menekankan bahwa belajar tidak hanya bersifat individu, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh interaksi sosial. Namun kelemahannya adalah siswa juga bisa meniru perilaku negatif jika model yang mereka lihat tidak baik. Karena itu, peran guru dan lingkungan sangat menentukan agar siswa meniru hal-hal yang positif. Kemudian, teori belajar konstruktivisme menekankan bahwa pengetahuan bukanlah suatu hal yang bisa dipindahkan begitu saja dari guru kepada siswa. Pengetahuan harus dibangun sendiri oleh siswa melalui pengalaman, proses berpikir, dan interaksi dengan lingkungan. Dalam teori ini, siswa dianggap sebagai individu aktif yang terus menginterupsi pemahamannya. Tokoh penting dalam konstruktivisme adalah Jean Piaget yang menekankan pengembangan kognitif individu, serta Lev Vygotsky yang menekankan pentingnya interaksi sosial dan bantuan dalam belajar. Menurut konstruktivisme, belajar bukan hanya menghafal materi, tetapi membentuk makna. Siswa yang harus menghubungkan pengetahuan lama dengan pengetahuan baru, sehingga terbentuk pemahaman yang lebih dalam. Proses ini terjadi melalui dua konsep penting, yaitu asimilasi dan akomodasi. Asimilasi adalah ketika siswa memasukkan informasi baru ke dalam struktur pengetahuan yang sudah ada. Sedangkan akomodasi adalah ketika siswa harus menyesuaikan atau mengubah struktur pengetahuan lama karena informasi baru tidak sesuai. Dari proses ini, pengetahuan siswa terus berkembang dan semakin matang. Dalam pembelajaran konstruktivisme, guru berperan sebagai pembimbing dan fasilitator, bukan sebagai satu-satunya sumber informasi. Guru harus merancang kegiatan belajar yang mendorong siswa aktif, seperti diskusi kelompok, pemecah masalah, eksperimen, presentasi, atau proyek. Guru juga perlu memberikan bimbingan yang disebut scaffolding, yaitu bantuan sementara yang diberikan kepada siswa agar mereka mampu menyelesaikan masalah yang sulit. Ketika siswa sudah mampu, bantuan tersebut perlahan dikurangi agar siswa dapat mandiri. Dengan cara ini, siswa tidak hanya mengerti teori, tetapi juga mampu menerapkan konsep dalam situasi nyata. Contoh penerapan konstruktivisme adalah ketika guru memberikan masalah nyata, lalu siswa diminta mencari solusi melalui diskusi atau eksperimen, misalnya dalam pembelajaran IPA. Siswa tidak hanya membaca teori tentang fotosintesis, tetapi melakukan pengamatan langsung terhadap tanaman. Dalam pelajaran sosial, siswa tidak hanya membaca teori konflik sosial, tetapi diminta menganalisis kasus di lingkungan masyarakat. Dengan pembelajaran seperti ini, siswa akan lebih aktif dan rasa ingin tahu meningkat, dan pembelajaran semakin lebih bermakna. Kelebihan konstruktivisme adalah pembelajaran lebih mendalam karena siswa memahami konsep, bukan sekadar menghafal. Teori ini juga mendorong siswa berpikir kritis, kreatif, dan mampu bekerja sama dengan orang lain. Selain itu, siswa lebih mandiri dan terbiasa mengambil keputusan. Namun kekurangannya adalah proses pembelajaran lebih sering membutuhkan waktu yang lebih lama, memerlukan kesiapan siswa, dan membutuhkan fasilitas serta dukungan lingkungan belajar yang memadai. Secara keseluruhan, teori humanistik, sosial, dan konstruktivisme sama-sama menekankan bahwa pembelajaran sebaiknya tidak lagi berpusat pada guru, melainkan pada siswa. Ketiga teori ini menekankan pentingnya peran aktif siswa, baik dalam mengembangkan dirinya
ketiga teori tersebut agar pembelajaran lebih efektif, bermakna, serta mampu meningkatkan kualitas pendidikan secara menyeluruh. Motivasi belajar merupakan salah satu faktor yang paling penting dalam keberhasilan proses pembelajaran peserta didik. Motivasi dapat diartikan sebagai dorongan, kekuatan, atau energi yang membuat seseorang mau melakukan kegiatan belajar, mempertahankan semangat belajar, serta berusaha mencapai tujuan yang telah ditentukan. Dalam dunia pendidikan, motivasi menjadi kunci utama karena peserta didik yang memiliki motivasi tinggi biasanya akan lebih aktif, lebih tekun, dan lebih bersemangat dalam mengikuti pembelajaran. Sebaliknya, peserta didik yang kurang memiliki motivasi akan mudah merasa bosan, kurang fokus, sering menunda tugas, bahkan bisa menunjukkan sikap tidak peduli terhadap pembelajaran. Motivasi belajar pada dasarnya dapat muncul dari dua sumber utama, yaitu motivasi yang berasal dari dalam diri peserta didik dan motivasi yang berasal dari luar diri peserta didik. Motivasi yang berasal dari dalam diri peserta didik disebut motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik muncul karena peserta didik merasa belajar itu penting, bermanfaat, dan memberikan kepuasan pribadi. Misalnya, seorang siswa belajar karena ingin memahami pembelajaran, ingin menambah wawasan, ingin menjadi pribadi yang lebih pintar, atau ingin menggapai cita-cita tertentu. Motivasi intrinsik biasanya lebih kuat karena muncul dari kesadaran diri sendiri, sehingga peserta didik tidak membutuhkan dorongan besar dari orang lain untuk tetap belajar. Peserta didik dengan motivasi intrinsik cenderung lebih mandiri, memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, serta tidak mudah menyerah ketika menghadapi kesulitan. Sedangkan motivasi yang berasal dari luar diri disebut motivasi ekstrinsik. Motivasi ini muncul karena adanya rangsangan atau pengaruh dari luar, seperti pujian, hadiah, nilai tinggi, dukungan orang tua, kompetisi dengan teman, atau bahkan rasa takut akan hukuman dan teguran. Contohnya, seorang siswa belajar agar mendapatkan nilai bagus, agar tidak dimarahi orang tua, atau agar mendapatkan hadiah dari guru. Motivasi ekstrinsik dapat menjadi pemicu yang baik, terutama bagi peserta didik yang belum memiliki kesadaran belajar yang kuat. Namun, motivasi ini sering bersifat sementara karena bergantung pada faktor luar. Jika rangsangan tersebut hilang, maka semangat belajar siswa juga dapat menurun. Konsep diri juga merupakan bagian penting dalam dinamika psikologis peserta didik. Konsep diri adalah cara peserta didik memandang dirinya sendiri, baik dalam kemampuan, potensi, maupun nilai dirinya. Peserta didik yang memiliki konsep diri positif akan merasa bahwa dirinya berharga dan mampu berkembang. Hal ini membuat mereka lebih optimis dan lebih termotivasi untuk belajar. Sebaliknya, konsep diri negatif dapat membuat peserta didik merasa tidak berguna atau kalah dibanding teman-temannya. Jika konsep diri negatif terus terbentuk, peserta didik bisa kehilangan motivasi dan merasa tidak ada gunanya belajar karena menganggap dirinya tetap akan gagal. Minat dan bakat juga merupakan faktor psikologis yang memengaruhi motivasi belajar. Minat adalah ketertarikan terhadap suatu hal, sedangkan bakat adalah kemampuan alami yang dimiliki seseorang. Peserta didik yang belajar sesuai minatnya biasanya lebih bersemangat dan tidak mudah bosan. Misalnya, siswa yang suka menggambar akan lebih termotivasi dalam pelajaran seni atau pelajaran yang membutuhkan kreativitas. Namun, jika peserta didik dipaksa mempelajari sesuatu yang tidak sesuai minatnya, tanpa pendekatan yang menarik, maka motivasi belajar dapat menurun. Oleh karena itu, penting bagi guru untuk memahami minat peserta didik, untuk menghubungkan materi pembelajaran dengan kehidupannya, agar siswa merasa pelajaran tersebut bermanfaat. Dinamika psikologis peserta didik juga sangat dipengaruhi oleh lingkungan sosial sekitarnya. Lingkungan keluarga merupakan tempat pertama yang membentuk kondisi psikologis anak. Perhatian, kasih sayang, serta dukungan
orang tua yang sangat berpengaruh terhadap motivasi belajar anak. Anak yang dibesarkan dalam keluarga yang mendukung akan merasa aman, dihargai, dan percaya diri, sehingga motivasi belajarnya lebih tinggi. Sebaliknya, keluarga yang sering konflik, kurang perhatian, atau terlalu menekan anak dapat menyebabkan anak stres, takut, bahkan kehilangan semangat belajar. Tekanan orang tua yang berlebihan juga dapat berdampak negatif. Misalnya ketika orang tua terlalu menuntut nilai tinggi tanpa memahami kemampuan anak. Kondisi ini dapat membuat anak belajar bukan karena kesadaran, tetapi karena rasa takut. Lingkungan sekolah juga menjadi faktor penting dalam membentuk motivasi dan kondisi psikologis peserta didik. Sekolah bukan hanya tempat belajar, tetapi juga tempat peserta didik membangun hubungan sosial, membentuk karakter, dan mengembangkan kepercayaan diri. Hubungan yang baik antara guru dan siswa dapat meningkatkan motivasi belajar. Guru yang ramah, memahami kondisi siswa, serta mampu menciptakan suasana kelas yang nyaman akan membuat peserta didik merasa dihargai dan termotivasi. Sebaliknya, guru yang terlalu keras atau kurang peduli dapat membuat siswa takut dan tidak nyaman, sehingga motivasi belajar menurun. Selain itu, suasana kelas yang kondusif, fasilitas yang memadai, serta metode pembelajaran yang menarik juga dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Interaksi dengan teman sebaya juga mempengaruhi dinamika psikologis peserta didik. Teman sebaya memiliki pengaruh besar dalam membentuk perilaku dan sikap belajar. Jika seorang siswa berada dalam lingkungan pertemanan yang rajin, belajar, dan saling mendukung, maka ia akan terdorong untuk ikut berpartisipasi. Namun, jika lingkungan pertemanannya lebih banyak mengarah pada perilaku negatif, seperti malas belajar, sering bolos, atau tidak menghargai pendidikan, maka motivasi belajar siswa akan bisa menurun. Selain itu, masalah sosial seperti bullying juga sangat berbahaya karena dapat menurunkan rasa percaya diri, menimbulkan trauma, serta membuat siswa merasa tidak aman di sekolah. Motivasi belajar dan dinamika psikologis memiliki hubungan yang sangat erat. Motivasi belajar akan meningkat jika kondisi psikologis peserta didik berada dalam keadaan baik, misalnya emosi stabil, percaya diri, dan mendapat dukungan lingkungan. Sebaliknya, motivasi belajar dapat menurun jika peserta didik mengalami masalah psikologis seperti stres, kecemasan, konflik sosial, atau tekanan akademik. Bahkan ada kasus di mana peserta didik sebenarnya memiliki kemampuan akademik yang baik, tetapi prestasinya menurun karena masalah psikologis yang tidak terlihat. Oleh karena itu, dalam dunia pendidikan, guru tidak hanya berperan sebagai pengajar, tetapi juga sebagai pendidik yang memahami kondisi psikologis peserta didik. Guru perlu menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, memberikan penghargaan yang wajar, serta menumbuhkan rasa percaya diri dari siswa. Guru juga perlu memberikan motivasi yang tepat, baik melalui pendekatan yang membangun maupun melalui kegiatan pembelajaran yang kreatif agar siswa tidak mudah bosan. Selain itu, orang tua juga berperan penting dalam memberikan dukungan emosional, menciptakan suasana rumah yang kondusif, serta memberikan perhatian terhadap perkembangan anak. Dukungan dari orang tua dan guru akan membuat peserta didik merasa aman dan dihargai, sehingga motivasi belajarnya semakin meningkat. Makes it hard.